Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpendar indah lukisan cakrawala membias laksana zamrud katulis tiwa gugusan bukit bakti warga wiata anugerah terhebat Tuhan Maha Kuasa berseri semerbak iman ilmu dan amal bersama melangkah tangan maju terkepal meraih predikat sekolah adiwiyata cerminan budaya lestari lingkungannya. Terima kasih wahai guru tersayang, di tanganmu lah kami maju berkembang membangun jiwa mandiri sejahtera. Majulah SMA 1 Singgahan Jaya. Lagu tadi menggambarkan betapa kayanya sumber daya alam Indonesia. Tadi himne SMA Negeri 1 Singgahan menggambarkan betapa indahnya sekolah kita. Di sekolah kita pun kaya akan sumber daya alam yang bisa digunakan untuk proses produksi. Jadi kemarin ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 3, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ada 4 faktor produksi. Fania, apa faktor produksi? Oh, itu pelaku ekonomi. Itu 4 pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat 4 faktor produksi? Ya, siapa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill atau keahlian. keahlian. Melinda, peran rumah tangga produsen. Pemakai faktor produksi, penghasil barang, agen Mbak. Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi seperti yang ada pada diagram yang sudah Pak Barkah tempel di sini. Jadi ini adalah peta konsep manual yang Pak Barkah gambar dengan tangan sendiri. Kelebihan dari peta konsep manual bahwa meskipun kita sekarang sudah pada zaman digitalisasi pendidikan, di mana semua sekarang itu serba digital. Tapi anak-anak harus ingat bahwa teknologi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Karena memakai radiasi, sehingga kadang-kadang radiasi itu bisa merusak seluruh organ tubuh kita. Dan ada kata pepatah bahwa teknologi tidak akan bisa mengalahkan kekuatan cinta. Termasuk cinta Pak Barkah untuk selalu menggambar yang ini kalau kadar emas itu diukur dari karatnya, batik tulis dengan batik cap lebih mahal mana? Batik tulis kan ya? Makanya ini adalah kelihatannya sederhana, tapi tidak banyak orang yang bisa membuat seperti ini. Ya apa iya? Plasidia mengenal Pak Barkah sudah lama. Setelah diajar Pak Barkah kesannya apa? Plasidia, Agustin. Senang. Kenapa senang? Saya tahu gambarnya. Oh, sudah tahu gambarnya bagus ya. Suaranya bagus juga. Jadi itu anak-anak, ketika kita nanti berinteraksi dengan masyarakat, kita dituntut untuk mengasah potensi yang kita miliki. Potensi Pak Barkah tidak banyak, paling hanya bisa sedikit nyanyi ya,
sedikit menggambar. Tapi ini sudah cukup untuk apa ya? Untuk membuat Pak Barkah bisa keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Hanya dengan sedikit bisa menulis indah, hanya bisa dengan menyanyi yang bagus, itu sudah cukup untuk menggali potensi kita. Ya, dan potensi yang ingin saya asah saat ini adalah bagaimana anak-anak nanti mengasah kecakapan komunikasi melalui peta konsep manual yang sudah Pak Barkah bikin. Ya? Oke, ada pelaku ekonomi ada berapa? Ada 4, yaitu rumah tangga, konsumen, ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah, serta masyarakat luar negeri. di mana keempat pelaku ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu yang pertama adalah rumah tangga, kemudian rumah tangga produsen, rumah tangga dan masyarakat luar Negeri. Peran rumah tangga konsumen, Alvin sebagai apa? Yang keras. Duh, ada ini. Tidak kelihatan. Yang depan sebelahnya pelajar dia siapa namanya? Esti. Apa Es? Sebagai pemakai barang dan jasa. Barang dan jasa dihasilkan oleh siapa? Rumah tangga produsen. Kemudian sebagai pemilik faktor produksi tadi ada berapa? 4. Sumber daya manusia, modal, dan skill. Jadi yang memiliki faktor produksi adalah rumah tangga konsumen. Kemudian penerima imbalan dari kepemilikan faktor produksi, menerima imbalan. Kemudian rumah tangga produsen. Ya, bukan siapa namanya? Hah? Goh. Rumah tangga produsen perannya sebagai apa, Gu? Iya, kalau tadi rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor produksi, dipakai rumah tangga sehingga rumah tangga produsen sebagai pemakai faktor produksi. Kalau rumah tangga konsumen memakai barang dan jasa, rumah tangga produsen sebagai penghasil barang dan jasa. Kemudian sebagai agen pembangunan. Masih ingat kenapa rumah tangga produsen dikatakan sebagai agen pembangunan? Hah? Apa Fania? Oh iya, membuka lapangan kerja. Jadi ketika melakukan suatu proses produksi, rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja sehingga membantu pemerintah untuk membuka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Kemudian ada rumah tangga pemerintah sebagai pengatur aktivitas ekonomi. Kemudian sebagai konsumen. Saat kapan rumah tangga pemerintah sebagai konsumen? Saat membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Ketika membangun sekolah ini, beli semen di rumah tangga mana? Produsen. Beli keramik di rumah tangga mana? Produsen. Beli besi di rumah tangga mana? Produsen. Kemudian masyarakat luar negeri ya. Dengan adanya masyarakat luar negeri, kita bisa memakai barang-barang yang kita tidak bisa hasilkan sendiri. Nokia, merek HP Nokia dibuat oleh Cina, Jepang atau Cina? Iya, Jepang atau Cina itu adalah masyarakat luar. Iya, sepeda motor juga dibuat oleh luar negeri. Nah, itulah gambaran dari bahwa kita berinteraksi dengan 4 pelaku ekonomi yang satu sama lain tidak bisa dipisah. Kemudian bagaimana kita membedakan antara arus uang dan arus barang dan arus uang dengan arus faktor produksi. Membedakan, perhatikan. Jadi perhatikan nanti arah anak panahnya, ya.
perbedaan antara arus uang dan arus barang serta arus uang dengan arus faktor produksi adalah pada arah panahnya yang berbeda. Baik. Rumah tangga konsumen ini adalah rumah tangga ini adalah ragam hias. Namanya ragam hias. Ketoknya kembang tok, tapi tangannya rapi, ora iso enggak. Ya Pak ya. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah sebagai pemilik faktor produksi. Pemilik faktor produksi. Faktor produksi dijual di pasar. Ya, di pasar faktor produksi. Sehingga ini adalah arus apa? Arus faktor produksi. Faktor produksi dibutuhkan oleh siapa? Ya, rumah tangga produsen sebagai pemakai faktor produksi. Sehingga ini adalah arus faktor produksi. Ketika memakai arus faktor produksi, rumah tangga produsen harus membayar sejumlah uang itu melalui pasar faktor produksi. Perhatikan arah panahnya. Sehingga ini harus apa? Arus uang atau arus faktor produksi? Arus uang. Uangnya diterima oleh siapa? Oleh rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Sehingga ini arus uang. Kemudian sebagai pengguna barang dan jasa, rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa di pasar barang dan jasa. Kalau membeli pakai apa? Pakai uang. Berarti ini harus apa? Harus uang. Uangnya diterima oleh siapa? Rumah tangga produsen sebagai penghasil barang dan jasa. Harus uang. Kalau sudah membayar, barangnya diberikan kepada rumah tangga konsumen melalui pasar. Berarti ini harus apa? Barangnya diterima oleh sebagai pemakai barang dan jasa. Kemudian hubungannya dengan rumah tangga pemerintah. Kalau ini hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen, ini namanya diagram ekonomi dua sektor, melibatkan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kalau ada pemerintah berarti perekonomian tiga sektor. Jadi rumah tangga konsumen ini membayar pajak kepada pemerintah, membayar pajak kepada pemerintah sebagai pengatur aktivitas ekonomi. Apa yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga konsumen adalah fasilitas. Demikian juga rumah tangga produsen membayar pajak. Yang diberikan pemerintah adalah fasilitas. Ini adalah perekonomian tiga sektor. Kemudian ada masyarakat luar negeri. Ini adalah perekonomian empat sektor. Gimana? Kalau rumah tangga produsen ini mengirim barang ke luar negeri, ini namanya apa? Namanya ekspor. Kalau menerima barang dari luar negeri namanya impor. Ya, ini adalah diagram interaksi pelaku ekonomi. Gimana dalam diagram interaksi pelaku ekonomi kita bisa membedakan antara arus uang dan arus barang serta arus faktor produksi dan arus uang. Demikian anak-anak. Jadi semoga peta konsep yang Pak Barkah buat ini bisa menambah kecakapan komunikasi kalian
di mana peta konsep ini adalah digunakan sebagai alat bantu. Tidak harus persis seperti Pak Barkah, karena saya yakin kalian mungkin di antara kalian bisa ada yang lebih baik komunikasinya daripada Pak Barkah dalam jangka panjang. Demikian anak presentasi tentang diagram interaksi 4 pelaku ekonomi, sehingga jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, karena ketika kalian datang ke sekolah menuntut ilmu itu dikatakan sebagai ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.